Allahu Akbar ada banyak versi. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas, mengedukasi dalam bingkai toleransi ya, bingkai Indonesia Pancasila. Bapak Ibu, saya dikirimi sebuah sebuah video singkat begitu ya. Pada waktu demo di Ponpes As-Zaitun itu ya, seorang polisi berdiri ya, sampai berteriak-teriak, "Kak Amelian itu bagaimana? Di sana Allahu Akbar, di sebelah sini Allahu Akbar. Ini namanya nanti akan jadi bentrok." Ya, sampai begitu ya. Di sebelah sana teriak Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Sebelah sini takbir Allahu Akbar. Ya, intinya begitu ya. Bingung gitu. Ya, Allahu Akbar ternyata ada banyak versi, saudara. Ini real ya, saudara ya. Ini real ya, seperti ini real. Ini memang benar seperti itu. Lalu semua orang itu bingung, Pak ATD apa maksudnya ya, gitu ya. Di sebelah sana teriak Allahu Akbar, sebelah sini teriak Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar itu ada banyak versi ya? Mestinya tidak, saudara ya. Jadi tidak mungkin di luar pagar Ponpes As-Zaitun teriak Allahu Akbar sambil maki-maki, hujat gitu. Menghujat-hujat, Allahu Akbar ya, sesat kamu sesat, ayo penjarakan ini, tangkep ini. Itu di luar pagar Az-Zaitun ya. Di dalam pagar apa? Allahu Akbar sambil tepuk tangan, sambil nyanyi-nyanyi sholawatan gitu. Sambil menyanyikan 100 nama itu ya. Itu versi mereka ya. Saya akan memberi penjelasan secara edukasi atau secara Alkitab. Ya, memang kita melihat kenyataan itu, saudara ya. Ada motor jatuh, Allahu Akbar. Ada geledek gitu, jeger kilat, jeger Allahu Akbar. Gitu ya. Suatu saat saya naik pesawat dari Bali ke Jakarta. Pesawatnya itu gede gitu kan. Lalu ada pengumuman, silahkan mengencangkan memakai seat belt gitu ya. Ger gitu kan. Apa teriakannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya ada 2 teriakan di situ. Kalau nggak Allahu Akbar, satu lagi apa? Tuhan Yesus tolong, Yesus tolong. Cuman itu ya. Yang di sana cuman Allahu Akbar, nggak pakai nama, pokoknya Allahu Akbar aja. Ada satu kelompok lain, orang-orang Kristen itu akan bilang, Yesus, Tuhan Yesus tolong. Nah, sebut nama. Jadi apa bedanya, Pak? Begini, saya akan menjelaskan Allahu Akbar yang Alkitab dulu. Di Alkitab itu ada Allahu Akbar nggak, Pak? Ada. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Penyataan dari Allah Maha Besar, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allahu Akbarnya orang Kristen itu jelas cuman ada satu yang pakai nama Yesus Kristus. Jadi kalau Allahu Akbarnya orang Kristen itu Yesus Kristus, makanya yang disebut Yesus Kristusnya, bukan Allahu Akbar. Ya. Kalau Anda misalnya Yesus tolong kami, Yesus Tuhan Yesus tolong kami, Yesus Kristus Allah yang benar tolong kami. Selalu begitu yang disebut. Bukannya Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, tolonglah kami. Enggak kayak gitu. Kalau Kristen itu disebut namanya, makanya nggak ada banyak versi. Allahu Akbarnya Kristen ya cuman satu, Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Saya ulang, Allahu Akbarnya orang Kristen cuman satu dan tidak ada versi lainnya. Ya. Allah Maha Besar itu Yesus Kristus punya nama spesifik.
Makanya kalau ada sesuatu yang disebut Yesus Kristusnya, Tuhan Yesus tolong kami, ya seperti itu. Bukan Allah Maha Besar tolong kami, Allah Maha Kuasa tolong kami. Allah Maha Besar yang mana? Allah Maha Kuasa yang mana? Clear? Ya. Sedangkan di luar kekristenan itu ada banyak versi Allahu Akbar ya. Demo itu versi paling paling inilah ya. Nanti pada waktu maaf kata ini ya, melarang ibadah. Dia teriak Allahu Akbar enggak? Iya. Allahu Akbar, tutup ini ibadah, dilarang. Ini real loh ya, real ya. Kemudian apalagi bahkan sampai Allahu Akbar meledak, boom, membunuh sekian banyak orang. Dia teriak Allahu Akbar, betul. Itu kira-kira Allah Maha Besar yang beneran nggak? Kalau yang itu pasti bukan. Ini pasti gagal paham. Pasti gagal paham. Karena kalau benar Anda meneriakkan takbir Allahu Akbar, tidak mungkin Allahu Akbar disertai kebencian. Allahu Akbar, darahmu halal. Itu nggak ada kayak gitu. Betul nggak? HTD dulu dikatain begitu. Allahu Akbar, darahmu halal HTD. Tak datengin orangnya. Sekarang jadi sahabatku. Ya. Jadi tidak ada ya Allahu Akbar tapi diikuti dengan kebencian, nggak ada itu. Allahu Akbar diikuti merusak, gitu. Merusak, ya, menciderai orang. Jadi sekarang clear bedanya Allahu Akbar di luar kekristenan. Kalau di luar kekristenan itu Allahu Akbarnya nggak ada nama. Ya, maka yang disebut Allahu Akbar, Allahu Ahad, Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, yang disebut itu. Giliran kenapa kamu nggak nyebut namanya sih? Ya, ya kalau anda apa sesuatu ini kan sebut aja namanya gitu loh. Ya, ya gitu ya. Ya makanya kalau apa-apa ya sebut namanya. Tuhan itu punya nama, punya nama. Allah punya nama, punya nama. Allah Maha Besar itu punya nama, punya. Siapa? Yesus itu loh. Di Alkitab dulu. Makanya beda ya. Kalau kekristenan ya sama-sama. Cuman kekristenan jarang memakai Allahu Akbar karena itu bahasa Arab ya. Kekristenan akan memakai the great God atau Almighty God gitu. Kalau bahasa Inggris sana Almighty God Jesus Christ, tapi selalu disebut Yesus gitu loh. Yesus, 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 Yesus. Ya. Almighty God Jesus Christ gitu. Great God Jesus Christ. Selalu begitu, bukan cuma great God. Almighty God sopo. Ya, Allah Maha Besar sopo. Makanya di luar kekristenan ada Allah Maha Besar banyak versi. Versi mana? Versi demo. Versi demo Allahu Akbar itu sesat kamu. Nah, itu versi demo ya. Turunkan ini ya, itu Allahu Akbar versi demo. Terus Allahu Akbar versi ngelarang ibadah gimana? Allahu Akbar ya. Versi mencederai orang, versi merusak ya. Jadi clear ya, yang ngasih tahu ke saya ini HTD yang bisa jelasin kayak gini cuma HTD. Karena Anda bingung gitu. Dulu waktu kerusuhan Mei di mana-mana teriak Allahu Akbar. Tapi sambil maaf kata ya, mencederai orang. Gitu. Berapa banyak korban kerusuhan Mei dulu. Korban dari teriakan Allahu Akbar. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi clear sekarang ya. Allahu Akbar di luar Kristen itu tidak menyebut nama. Ya, sehingga ada banyak sekali versi Allahu Akbar. Kalau Kristen jelas hanya ada satu Allahu Akbar. Siapa? Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Titus 2 ayat 13. That it's kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat, mencaci maki itu dosa. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allahu Akbar, Allahu Ahad, Warabani itu. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.